Hai aku Melisa, selamat datang di channel aku. Terima kasih kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Buat kalian yang baru aja gabung, di sini aku biasanya nge-share tentang minimalis, hidup hemat, dan membeli rumah pertama. Kalian bisa cek di playlist aku untuk lihat video-video aku yang lainnya. Kali ini aku masih akan ngebahas tentang hidup minimalis, yaitu gimana caranya supaya kita tetap fokus dan bebas distraksi saat kita lagi kerja. Kalian sering gak sih ngerasa baru mau kerja aja itu udah kayak stres, males, terus kayak gak semangat gitu. Ngelihat meja kerja aja udah kayak PR banget, mau kerja aja udah males. Nah, bisa jadi ini diakibatkan karena meja kalian yang enggak mendukung mood kalian, tidak mendukung suasana kalian untuk bisa fokus dan semangat kerja. Jadi coba dulu deh lihat meja kalian dan cek lagi udah berapa lama kalian enggak nata meja kalian, udah berapa lama kalian enggak pilah-pilah atau declutter barang-barang yang ada di meja kalian. Baik itu di meja kerja di kantor atau meja kerja kalian ketika kalian ada di rumah. Meja kerja yang berantakan dan gak ada konsepnya biasanya emang bisa memacu stres kita. Yang pertama karena di situ berantakan dan kita ke-distract terus sama barang-barang yang ada di meja. Contohnya ada kaca, kita jadi dikit-dikit ngaca. Terus di situ ada make up, kita jadi dikit-dikit pengen make up. Terus ada barang-barang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kerjaan kalian tapi bikin meja kalian tuh penuh. Alasan yang kedua yaitu adalah ruang gerak yang terbatas. Bayangin kalian mau kerja aja kalian harus nyingkirin barang. Terus habis itu tangan kalian mesti mentok-mentok ketika kalian mau nulis, mau ngetik. Itu penuh dengan barang dan kalian sampai bingung. Kalian mau kerjanya tuh gimana biar nyaman. Nah, baru kayak gitu aja udah bikin emosi kan. Gimana kalian mau fokus kerja kalau meja kalian aja penuh dan kalian gak nyaman duduk di situ. Bisa-bisa kalian minggir cari tempat lain yang mungkin lebih lega, tapi bisa jadi tempat itu belum tentu bikin kalian lebih fokus juga. Karena bahan-bahan yang kalian pakai semuanya ada di meja. Otomatis kalian harus bolak-balik ke meja atau ngambil barang ini, ngambil barang itu. Jadinya nggak fokus dan nggak efektif juga. Masalah yang ketiga adalah berantakan itu bikin kita nggak semangat. Bayangin kalau kalian lagi mau pergi ke restoran atau rumah makan dan di situ ada banyak meja. Kalian pilih meja yang kayak gimana sih? Masa iya kalian pilih meja yang kotor dan berantakan? Gak mungkin kan? Kalian pasti bakal akan milih meja yang paling bersih, paling rapi dan langsung siap untuk digunakan. Kalian jadi semangat buat makan, kalian gak risih dan kalian gak, apa ya istilahnya, kalian jadi semangat gitu mau makan gitu. Nah ini juga kayak gitu, kalian mau kerja kalau meja kalian penuh dan berantakan pasti kalian nggak mood buat kerja. Kalau meja kalian bersih, rapi, dan bahkan wangi, itu bikin mood kalian tuh terjaga. Kalian kerja jadi semangat, dan kalian juga lebih fresh untuk ngeluarin ide-ide yang lebih kreatif. Masalah yang keempat adalah susah nyari barang. Misal aja kalian baru mau nyari spidol warna-warni untuk highlight. Terus kalian cari gak ada, dan ternyata dia nyelip-nyelip di dalam laci. Contoh lain ketika kalian butuh nyari file dan ternyata dia tertumpuk-tumpuk sama file-file yang sebenarnya juga udah nggak guna, udah nggak kalian pakai lagi, tapi masih ditumpuk di situ semuanya. Bayangin kalian baru mau cari file aja harus milah dari banyaknya file yang ada yang masih digunain dan nggak ada yang digunain. Betapa banyaknya waktu yang harus kalian keluarkan untuk mencari barang. Ya kalau ketemu, kalau enggak pasti bikin makin bete lagi. Seharian kalian bisa makin kesel dan kerjaan kalian nggak beres juga. So ini dia cara yang bisa kalian gunakan untuk merapikan dan juga menata meja kalian supaya sesuai kebutuhan kalian, supaya sesuai dengan karakter kalian dan bisa mendukung kalian, mendukung mood kalian biar tetap semangat ketika bekerja. Cara pertama pastinya dengan cara declutter, yaitu memisah mana barang yang masih kalian gunakan dan mana barang yang kalian nggak gunakan. Kalian mesti cek juga itu file-file kalian apakah semuanya masih perlu disimpan atau enggak. Apakah dia masih relevan sama pekerjaan kalian sekarang, apakah itu rahasia atau bisa dibuang aja. Kalau misalnya dia filenya rahasia, apakah harus dihancurkan dulu? Nah itu kalian yang tahu. Dan kalau misalnya masih ada file-file yang penting dan harus disimpan, apakah disimpannya harus di meja kerja atau bisa disimpan di box lain yang sekiranya nggak perlu menuhi meja gitu. Cek juga kayak buku agenda, kalender, undangan-undangan bekas, dan barang-barang kayak souvenir-souvenir yang biasanya kita datang ke acara undangan kantor tapi ternyata udah nggak kita butuhin juga. Nah kalian bisa relakan barang-barang yang sebenarnya kalian nggak benar-benar butuhin. Kalian bisa pisahkan mana yang kalian perlu dan enggak, dan di sini kalian
jadi bakal ngerti nih harta karun apa aja yang ada di meja kalian. Bisa jadi ada yang sebenarnya masih kalian cari, sebenarnya masih kalian butuhin, tapi terselip karena saking berantakannya meja jadi kalian nggak nemu. Yang kedua yaitu dengan melihat fungsinya. Kadang-kadang tuh kita ketika datang dari pergi atau mau naruh barang itu kita ngelihat space di meja, kita naruh aja asal. Padahal sebenarnya letaknya seharusnya bukan di meja kerja, tapi kita cari gampang aja, kita taruh aja dulu. Nanti dipikir lagi mau ditaruh di mana, tapi ternyata akhirnya kita biarin aja. Akhirnya barang-barang yang seperti itu kita taruh asal, itu numpuk-numpuk dan jadi penuh. Nah, kita lihat tuh mana yang sebenarnya fungsi dan kategorinya itu harusnya nggak ada di meja kerja. Nah, kita pisahin dulu nih, kita taruh di tempat lain. Kita juga perlu pastiin bahwa barang-barang yang ada di meja kita itu udah sesuai dengan kebutuhan kita. Jumlahnya ya, berkaitan sama jumlahnya. Misalnya kita bolpen tuh kita butuh berapa sih? Buku agenda itu kita butuh berapa sih? Alat tulis yang lainnya itu kita butuh berapa sih? Jangan sampai berlebihan juga jumlahnya. Karena kalau penuh, meskipun mungkin nanti akan kita pakai, meskipun mungkin nanti akan kita butuhkan, tapi untuk jangka pendek ini, misal 1 bulan 2 bulan ini, kemungkinan akan kita pakai apa enggak. Kalau misalnya enggak, berarti disimpan dulu, ditaruh di tempat yang mungkin enggak perlu menu-menuin meja, bisa di rak atau di lemari atau di laci. Jadinya enggak semuanya harus menuhin meja. Nah, kemudian barang-barang itu bisa kita kelompokkan dengan masing-masing fungsinya. Misal barang-barang yang berkaitan sama file tahun per tahun, nah itu kita susun. Atau ini alat-alat tulis, kita taruh di satu kotak. Contoh lain, kalau misalnya kita punya kumpulan flash disk, data-data digital, itu kita kelompokkan juga. Jadi kita nggak susah nyarinya. Misal kita mau nyari flash disk, kalau bisa sih sekalian dicek ya. Contohnya ketika kita punya flash disk yang banyak banget, aku kemarin ngalamin kayak gini, nah kita bisa cek satu-satu juga itu isinya apa, terus kita kasih notes di luarnya itu flash disk isinya apa. Misal ini foto keluarga, ini foto kegiatan kantor, ini media rilis, yang ini mungkin laporan tahunan, yang lain-lainnya. Jadi kita tahu, kita nggak perlu butuh waktu lama-lama untuk mengenali ini flash disk isinya apa ya. Yang ketiga, kita perlu mempunyai batas. Masing-masing meja ada daya tampungnya. Pasti ada space yang terbatas yang bisa kita taruh di meja itu. Jadi ya kita sesuaikan. Jangan sampai semua barang kita anggap perlu ditaruh di meja itu, semua barang kita takut untuk buang, akhirnya semuanya kita taruh di meja sampai penuh gitu. Kita juga bingung mau geraknya kayak gimana, nggak bebas, mau naruh apa, mau naruh barang baru juga sampai bingung ketika ada file-file baru lagi gitu. Nah, kita mesti punya batasan. Kalau misalnya nggak bisa dimasukin, apakah perlu dimasukin ke box, ditumpuk atau gimana, atau di scan aja jadi filenya jadi bentuk digital, nggak semuanya harus disimpan. Nah, itu pintar-pintarnya kita. Yang keempat adalah memaksimalkan penempatan supaya sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu dengan menaruh barang-barang yang paling sering kita butuh akses itu di tempat yang mudah kita akses, dan barang-barang yang jarang banget kita akses kita taruh di tempat yang mungkin lebih susah diakses gitu. At least barang-barang yang selalu kita butuhin, kayak misal mungkin alat tulis, file-file terbaru, flash disk, atau agenda, jadwal kegiatan, kalender, itu kan kita harus selalu ada di meja, kelihatan, kita harus gampang akses, kayak gunting, apalagi lah yang berkaitan dengan itu semua, yang kalian yang tahu apa yang kalian butuhkan, itu harus mudah diakses, harus mudah dilihat, dan dalam keadaan yang baik. Kalau dalam keadaannya udah nggak bagus ya perlu diganti ya diganti gitu. Jadi maksimalkan bahwa ketika kalian itu mau kerja, barang itu semuanya ready. Yang kelima dan yang terakhir adalah motivasi. Namanya kerja kita perlu motivasi, nggak cuman dipenuhin sama file-file, tugas-tugas, deadline aja, tapi juga kita perlu motivasi. Motivasi kita apa sih? Misal foto keluarga, foto pasangan, foto anak, itu bisa jadi mood booster kita. Oh iya, aku punya anak yang harus aku hidupin, jadi aku harus semangat kerja. Oh iya, aku ada keluarga yang aku sayangin, jadi aku harus semangat kerja supaya bisa membuat mereka bangga, supaya bisa menjamin kehidupan mereka dengan baik, kayak itu. Kalian bisa pasang foto keluarga kalian, kalian bisa pasang sticky notes yang berisi quotes yang bikin kalian semangat. Kalian juga bisa pasang rumah
impian kalian atau mobil kendaraan impian kalian, dan itu bisa jadi bahasanya law of attraction. Mungkin suatu saat aku pengen bahas tentang law of attraction, yaitu gimana kita kayak menstimulan diri kita dengan foto-foto dan afirmasi positif dengan hal-hal yang kita inginkan supaya kita tuh lebih semangat. Dan itu salah satunya ya itu terus membayangkan hal-hal yang kita suka. Itu dia beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menambah fokus dan juga semangat kerja. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, maka share ke keluarga kalian, teman kalian, sahabat kalian, suami kalian, supaya mereka juga termotivasi. Terima kasih kalian udah lihat video aku sampai akhir. Aku mohon maaf kalau aku ada kesalahan. Kalian masih bisa kasih sanggahan, masukan, atau saran di kolom komentar. Tulis aja. Kalau aku baca, insya Allah semuanya akan aku balas. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.